Dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Harta haram yang dihasilkan oleh dua kelompok yang telah disebutkan di atas berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya secara khusus dan umat manusia secara umum. Dampak buruk tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut. Memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Allah berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan secara halal. Sedangkan mencari serta mendapatkan harta dengan jalan yang haram adalah perbuatan durhaka dan jalan yang dirintis oleh musuh bebuyutan anak cucu Adam yakni syaitan. Mendurhakai Allah, berbuat dosa, merusak diri setiap insan, merusak jasmani, rohani dan akal fikiran. Imam Syafi'i bersyair, "Aku mengadu kepada Waki, buruknya hafalanku. Ia menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Ia menerangkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan menerangi pelaku maksiat." Setelah Allah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, secara khusus Allah memerintahkan para rasul agar memakan harta dari yang halal saja. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Mu'minun ayat 51. Dalam ayat di atas, secara khusus Allah memerintahkan para rasulnya agar hanya memakan makanan yang didapatkan secara halal. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk beramal salih. Hal ini mengisyaratkan bahwa sangat erat hubungan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amal salih. Maka jangan diharap jasad kita akan bergairah untuk melakukan amal-amal salih bila jasad tersebut tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram. Dan jasad yang malas beramal salih tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan takarrub kepada Allah yang pada gilirannya mengantarkan jiwa ruhaninya kepada gundah gulana hingga sampai titik hampa dan nestapa. Ini adalah petaka yang dahsyat terhadap setiap pribadi yang merindukan kedekatan dengan Maha Penciptanya. Memakan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi yang diabadikan Allah dalam firman-Nya. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Al-Maidah ayat 62. Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur di masa itu, yaitu masyarakat Yahudi. Di mana salah satu ciri khas masyarakat tersebut adalah mayoritas anggota masyarakatnya sangat suka memakan harta haram, dalam bentuk sogok dan riba. Bila kerusakan ini ditiru oleh masyarakat muslim maka kerusakan dalam masyarakat muslim tak akan terelakkan. Petaka amat buruk yang menimpa mereka adalah api neraka, harta haram, yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Karena diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang berhak membakarnya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, dinyatakan syahih oleh Al-Albani. Ancaman ini amat menakutkan orang yang yakin akan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dia tidak akan berani mengambil sekecil apapun harta haram. Tentu dia tidak akan tega membawa secuil pun harta haram pulang ke rumahnya lalu menyuapkannya ke mulut istri dan anak-anaknya. Karena hakikatnya adalah api neraka yang diberikannya kepada mereka. Doa tidak dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman apa yang Ia perintahkan kepada para rasul." Allah berfirman, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh." Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menadahkan tangannya ke langit, "Ya Rob, ya Rob," padahal makanannya berasal dari yang haram. Minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram dan makan dari yang haram.
maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa ada seseorang yang memiliki 4 faktor untuk dikabulkan doanya, yaitu, ia sedang melakukan perjalanan jauh yang sangat melelahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab tanpa ada keraguan, 2 orang yang dizalimi, 2 orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, dan 2 orang tua terhadap anaknya. Hadis riwayat Abu Daud, dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Ia sedang berpenampilan dengan rambut kusut dan pakaian berdebu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, memakai kain yang lusuh, tidak diacuhkan, namun jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berdoa sambil mengangkatkan menadahkan tangan ke langit. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, Nabi bersabda, sesungguhnya Rob kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha dermawan, dia malu terhadap hambanya yang menadahkan tangan kepadanya lalu tangan itu kembali turun hampa, tidak dikabulkan doanya. Hadis riwayat Abu Daud, dinyatakan syahih oleh Al-Albani. Ia berdoa berulang kali menyebut nama Allah, Ya Rob, Ya Rob. 4 faktor dikabulkannya suatu doa yang dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berarti sama sekali dikarenakan ia melakukan 1 faktor ditolaknya doa, yaitu memakan dan memakai harta haram. Karena doa merupakan inti dari ibadah sholat, maka bila doa ditolak dikhawatirkan sholat pemakan harta haram juga ditolak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah tidak menerima sholat seorang yang di dalam perutnya ada makanan haram. Selain dikhawatirkan syafaatnya tidak diterima, amal ibadah pokok yang lain juga tidak diterima. Sedekah dan zakatnya tidak diterima. Nabi bersabda, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci terlebih dahulu dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disyahihkan oleh Al-Albani. Haji dan umrah dengan harta haram juga khawatir tidak akan diterima oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tobroni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru dari langit, diterima hajimu dan engkau berbahagia, bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima. Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru dari langit, tidak diterima kedatanganmu, dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram dan hajimu tidak mabrur. Hadis riwayat Tabrani. Al-Ghazali berkata dan dinukil oleh An-Nawawi serta menyatakan bahwa itu merupakan pendapat ulama Syafi'iyah, barang siapa yang hanya memegang harta haram, maka ia tidak ada kewajiban berhaji, tidak ada kewajiban membayar kafarat karena ia dianggap tidak memiliki harta, tidak wajib zakat, karena zakat dikeluarkan dari 1/40 harta. Sedangkan pemegang harta haram wajib mengeluarkan seluruh harta haram dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui keberadaannya atau dibagikan kepada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui. Harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan, hewan ternak, mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini, diantaranya transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Dan di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut, yaitu rujuk kembali kepada dinullah, Al-Quran dan Sunnah, serta mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Harta haram yang merajalela pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
apabila perzinahan dan riba merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka jangan ditanya apa penyebab datangnya bencana silih berganti menimpa negara pemakan harta haram. Itu semua berasal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, di antaranya memakan harta haram. Allah berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." As-Syura ayat 30.